setelah alam bawah nanti malam kita akan menikmati alam bawah sadar. Kayangan dewasa, dia suka banget snorkeling, makanya nganterin pagi-pagi, gue bela-belain, gue masih ngantuk banget. Menikmati bulan madu bersama istri baru Eva Belissima, nyatanya hati Rohimah sang istri pertama tersayat sembilu. Rohimah tak tahu menahu kalau Kiwil tinggalkan rumah demi bermesraan dengan Eva. Udah sepakat berdua? Ya saya hanya WA aja ke dia dan belum ada balasan sih. Belum ada respon dari Mas Kiwil? Belum ada respon. Saya kan baru tahu di TV. Nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu. Berapa hari sudah seminggu atau berapa hari Bun? Apanya tuh? Taunya Dia. Kemarin di media beritanya kapan? Dan kemarin, Kiwil pulang bulan madu dari Lombok dengan menggandeng mesra Eva. Ironisnya, ketika Kiwil dengan mesra gandeng tangan sang istri saat baru tiba di bandara, Rohimah nyatanya sudah menggugat cerai. Lantas, mungkinkah Kiwil mempercepat bulan madu gara-gara dapat kabar digugat cerai Rohimah? Tak ada jawaban terurai. Hanya saja, saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Kiwil yang genggam erat tangan Eva dihadang awak media mengurai jawaban dengan suara lantang dan keras. Reaksi Kiwil mengejutkan, sebab ia selama ini selalu santai meladeni awak media. Mungkinkah Kiwil merasa tersudut dan kalut menghadapi kenyataan sang istri pertama yang selama ini diam dengar kabar Kiwil menikah lagi, kini bersikap tegas dengan ajukan gugatan cerai? Entahlah, yang pasti Kiwil dengan suara lantang mengaku akan selesaikan seluruh masalah yang tengah terjadi. Intinya gua kelarin atu-atu semuanya biar kelar semuanya lah. Yang mau diselesain apa tuh Bang Kiwil? Semua ya Eva, ya Rohimah, semuanya udah saya kelarin gitu. Agendanya nanti kalian tahu kok. Ini juga udah pada tahu kan. Yang jelas sih pengen memberanikan diri saja. Untuk Kedepannya aja yang lebih baik gitu aja. Berarti benar ya, Untuk sekarang menggugat cerai Kiwil akhirnya memberanikan diri. Jadi udah masuk ya Bu? Sudah masuk. Tinggal nunggu panggilan aja selanjutnya. Yang penting semangat aja. Yang penting baik-baik aja semuanya. Banyak yang harus saya pertimbangkan dan selebihnya ya saya mohon sama Allah aja yang terbaik. Dapat kami informasikan berita tersebut ada benarnya bahwa pada hari ini baru beberapa jam yang lalu telah mendaftarkan perkara cerai gugat atau gugat perceraian yaitu Rohimah binti Matalih terhadap tergugat yaitu Wildan Delta bin Samsuar dengan nomor perkara 4283 Perdata Gugatan 2020 PAJS yang baru terdaftar tanggal 15 Desember tahun 2020. Lantas, apa yang akan diselesaikan Kiwil? Benarkah ia akan membongkar isu settingan pernikahan dengan Eva? Ataukah ambil keputusan lebih memilih Eva dan mengikuti keinginan Rohimah bercerai? Atau Kiwil meminta maaf dan kembali ke pelukan Rohimah yang sudah 22 tahun menanggung beban kabar terkait Kiwil bermain cinta di belakangnya? Kenapa memilih Bang Kiwil ke Eva? Eva kenapa memilih Bang Kiwil? Settingannya berhasil dikatanya. Bang, ngapain manggil wartawan kalau kamu ngomong? Terlepas dari itu, Kiwil sendiri terus pasang aksi tak biasa. Ia seperti sudah tak peduli dengan isu cinta settingan dalam pernikahan dengan Eva. Pun Kiwil terus menghindar serta irit bicara. Begitu pula Eva yang hanya diam mengikuti langkah Kiwil. Lantas mengapa keduanya terkesan menghindar? Mungkinkah ini sekedar kesengajaan atau memang sudah tersudut dan tak menduga bakal menghadapi kabar gugatan cerai yang diajukan Rohimah? Semua bilang begitu ya terserah. Cuma nggak pernah. Sekarang ini orang mau bilang apa terserah dengan masalah sampai kemarin juga dapat dari kabar juga sampai Rohimah begitu ya. Cuma terserah aja lah. Pokoknya everything kata netizen aja lah. Iya, terakhir yang ini yang lagi ramai dengan Eva ya. Pulang bulan madu, Kiwil ditampar kabar yang mengguncang, yakni gugatan cerai dari Rohimah.
ini mengejutkan. Sebab selama ini Rohimah hanya diam. Lantas siapkah Kiwil menghadapi tantangan berani Rohimah? Ataukah ia bisa merayu hati Rohimah untuk batalkan gugatan cerai? Jawaban Kiwil, ia akan selesaikan semua masalah yang terjadi. Meski begitu, mengapa Kiwil tampak tersulut amarah, terus menghindar, hingga bersuara lantang ketika dikejar awak media yang bertanya seputar hubungannya dengan Eva, hingga tanggapannya terkait gugatan cerai Rohimah? Berangkat standby ini taksi. Ngomong doang. Sementara itu, cinta berkalang dusta terus mengalir ketika berita pernikahan Eva dan Kiwil menghentak publik. Apalagi ini bukan pertama kali Kiwil pernah membuat manipulasi cinta dengan Lina Marlina. Hingga Oktober kemarin gelar nikah palsu dengan Fenty Vigianti. Meski begitu, selama ini Kiwil tak dapat reaksi panas dari Rohimah. Sang istri pertama selalu diam. Tapi kini Rohimah balik menantang dengan ajukan gugatan cerai. Tapi benarkah di hadapan Rohimah Kiwil sempat mengungkap akan berpoligami? Apakah mau menikah lagi? Wallahu alam kayak gitu. Apa tuh Kalau saya jawabannya sih, jelas dong? Gini, kalau bilang sama Rohimah juga mengenai umur, jodoh, maut itu udah serahin sama yang di atas aja. Nggak berani mengatakan apakah mau menikah lagi. Tiba-tiba gue bilang enggak. Nanti terjadi kejadian, nggak enak. Gitu. Itu gue nggak mau. Tapi tidak direncanakan bahwa Nggak ada akan rencana. menambah. Tapi pada saat ketok palu perceraian dengan Mbak Megi, kan berarti kan Mbak Rohimah yang the one and only. Ya. Pada saat itu ada nggak sih pembicaraan berdua gitu, Mas Kiwil, kamu janji ya nggak akan pernah Oh nggak ada. lagi? Nggak ada. Nggak ada. Jadi Mbak Romi, Jadi ngalir-ngalir aja. Ngalir. 22 tahun ya. Iya. Ya memang berat sih ya, awalnya berat. Tapi ya insya Allah lah saya jalanin aja dulu dah gitu. Prosesnya bagaimana saya jalanin aja dulu. Apa karena Kiwil Alasannya menikah hanya lagi? saya yang tahu. Udah. Ya, saya mohon pengertiannya. Yang jelas saya sudah kesini. Alasan atau apapun yang tahu hanya saya.